Sai patama diriku oleh Tuhan, Bapa tarhoni na ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turo haki lau Bapa tarholongmu tu dongaki. Sai patama diriku oleh Tuhan, Bapa tarhoni na ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turo haki batari parhon basam tu dongaki. Salam Aleichem Besem Hamashiach. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memiliki dan membimbing kami. Kami mohon firman-Mu, Tuhan berkati dengan Roh Kudus agar firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita pagi ini dari Yakobus 3 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamaian, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara-saudaraku, topik kita pada hari ini adalah tentang apakah ciri hikmat dari yang berasal dari Tuhan. Ciri hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita tahu saudara-saudara bahwa dunia kita saat ini sering mengukur kepintaran dari seberapa keras kita menang dalam perdebatan atau seberapa cepat kita membalas orang dalam perdebatan kita. Karena itu kita sering menyaksikan banyak sekali diskusi yang berakhir dengan pertengkaran, berakhir dengan kekacauan, berakhir dengan sakit hati, berakhir dengan banyak hal yang diingat tidak enak. Bukan malah sebaliknya, pembicaraan, percakapan untuk mencari solusi atas kepentingan bersama. Atau sampai kepada terbangunnya hidup yang saling menghormati dan saling merendahkan hati pada lawan bicara ataupun orang lain. Saudara-saudara, itulah ciri dunia kita pada saat ini. Dan ini sering terjadi di rumah, di masyarakat, bahkan di gereja sekalipun. Tapi firman Tuhan pagi ini dikatakan oleh Yakobus, dia berusaha membalikkan pandangan dunia itu. Dia mengkoreksi pandangan dunia itu. Dia membedakan hikmat dari Tuhan dengan hikmat daripada dunia ini. Saudara, Yakobus mengatakan ada 7 ciri daripada hikmat yang berasal daripada Tuhan. Yang pertama, murni. Saudara-saudara, murni itu berarti motifnya bersih. Tak ada agenda tersembunyi. Tak ada iri hati. Tak ada juga keinginan untuk menjatuhkan orang lain dalam pembicaraan dan diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pendamaian. Pendamaian. Orang yang berdiskusi dalam damai itu akan berusaha untuk tidak mencari ribut. Karena memang hikmat Tuhan selalu berusaha untuk mendamaikan. Bukan
memecah belah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, peramah, lembut dan bisa diajak bicara, tidak keras-keras, menakutkan, atau galak, saudara-saudara. Dan yang keempat, saudara-saudara, penurut. Yakobus mengatakan orang yang penurut dalam diskusi itu mau dengar dan taat pada kebenaran, termasuk saat ditegur oleh Tuhan ataupun ditegur oleh orang lain. Dan kelima, saudara-saudara, hikmat dari atas itu penuh belas kasihan dan buah baik. Hikmat sejati selalu turun tangan, gak cuma ngomong tapi dia mau untuk menolong, penuh belas kasihan. Dan yang keenam, saudara-saudara, tidak memihak, dia adil, tidak pilih kasih karena status, karena teman, ataupun karena ada keuntungan tersembunyi yang diharapkan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dia tidak munafik. Apa yang di depan sama dengan apa yang di belakang. Itu konsisten. Saudara-saudaraku, bagaimana melakukannya pada hari ini? Ini yang menjadi persoalan kita. Alkitab mau mengajarkan kepada kita agar sebelum kita mengambil keputusan kecil ataupun keputusan besar dalam hidup kita, sebelum kita memposting komentar dalam berbagai platform media sosial kita, sebelum kita mengatakan sesuatu yang kita anggap adalah nasihat bagi seseorang, maka di dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara, selalulah dimulai dari pertanyaan di dalam batinmu, di dalam hatimu, apakah yang hendak saya sampaikan ini adalah hikmat dunia atau hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jika hasilnya bikin damai, saudara-saudara, bikin hati yang keras menjadi lembut dan memuliakan Tuhan, itu tandanya Anda, saudara, melakukan dan berjalan dengan hikmat Tuhan. Tapi jika hasilnya sebaliknya, malah jadi pertengkaran, bikin sakit hati, bikin persekutuan saling mengintip akan kesalahan sesama anggota persekutuan, menciptakan arogansi dan kesombongan seolah dia yang paling benar terhadap orang lain, membuat kita merasa lebih pintar, lebih paham, lebih bisa dibandingkan saudara kita. Mari saudara-saudara, dipastikan hikmatmu bukan berasal daripada Tuhan, melainkan daripada si jahat itu. Si jahat, saudara, sangat ahli menciptakan pertengkaran dan sakit hati, membuat persekutuan terpecah belah dengan perantaraan hamba-hambanya yang mungkin berada di tengah-tengah kita. Karena itu, saudara-saudara, hati-hati, hikmatmu berasal dari Tuhan atau daripada dunia ini. Mari kita renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk memiliki hikmat dari atas, dari Tuhan sendiri, bukan dari dunia ini. Karena hikmat dari Tuhan itulah yang membangun dan mendamaikan di tengah-tengah kami, di keluarga, di gereja, di masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.